Oke, saya Rudi Sangyan. Kita pada penjelasan slide ini langsung aja, karena kan kalau teori-teori gitu kan bikin lama ya. Karena saya praktisi, saya pengennya langsung aja gitu. Saya mau bicara tentang about standardization. Ini kan sudah lama dalam dunia logistik pelabuhan. Kalau dulu iya gitu ya, dimana orang duduk satu meja mengatur kayak apa sih standarnya. Tapi kalau dunia sekarang itu udah berkembang jauh ya, yaitu mereka sudah melakukan standarnya gitu kan. Nah kalau kita lihat, mereka dinamakan United Nations Electronic Data Interchange for Administration ya. Itu warna A itu, yang biru itu administration, terus C commerce, dan yang T and transport. Jadi bisa dilihat di di websitenya ya, yaitu di sini, bahwa mereka itu suatu komisi ekonomi yang secara region dan global duduk sama-sama gitu, membicarakan apa sih yang harus distandarkan dalam administrasi yang berhubungan dengan commerce dan transport. Dan semuanya ini boleh saya katakan sudah standar, sudah baku. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa kita perlu bicara standar lagi agar digital, dari digital menjadi smart itu bisa terbangun, ya udah ketinggalan ya, karena di luar itu sudah berbicara itu. Dan ya boleh terus terang bahwa lebih maju komunitas logistik pelabuhannya gitu ya, sehingga pemerintah kalau di luar itu ya ikut aja dan melakukan suatu membangun suatu alat-alat tools yang dapat menerjemahkan UN Artifact tadi gitu ya. Jadi memang bukan dikatakan bahwa government akan ketinggalan atau instansi pemerintah akan ketinggalan. Ya memang secara natural di luar memang ketinggalan mereka, tetapi mereka kan fleksibel, cepat berespon dan mengikuti sesuatu yang dibicarakan dalam forum ekonomi dan sosial budaya, bagaimana yang berhubungan dengan administrasi, commerce, dan transport gitu ya. Itu yang saya baca dan saya ketahui, dan beberapa port expertise saya pernah diskusi gitu ya. Oke, kita lanjut. Maka selalu di dalam filosofi atau metodologi logistik pelabuhan saya itu saya bagi 3 kelompok. Yang pertama ya regulator, yang terdiri dari, Anda bisa lihat sendiri di sini. Kemudian port operator yang terdiri dari seperti ini, dan video-video penjelasannya sudah banyak. Dan yang terakhir yang dilupakan adalah port community gitu ya. Ada komunitas pelabuhan yang berperan sebagai pengguna jasa pelabuhan berdasarkan kompetensi mereka sebagai penyedia logistik, apakah itu perusahaan pelayaran, agen pelayaran, forwarder, dan seterusnya. Dan mereka punya asosiasi-asosiasi gitu ya. Tapi semuanya itu merugikan original cargo owner karena berbiaya tinggi ya. Sehingga kalau kita kelompokkan dalam satu domain yang berbentuk lingkaran yang berwarna seperti ini, maka dalam sejarah perkembangan transformasi dari analog ke digital Indonesia itu sejak tahun 2000 saya ikuti, mereka antara regulator dan operator itu mulai pikir kayaknya kita harus duduk bareng ya untuk melakukan satu integrasi yang saya sebutkan integrasi sektoral gitu ya. Lalu yang hijau itu mereka duduk, dan itu perkembangannya tidak langsung jadi demikian karena budaya kita berbeda dengan luar gitu ya. Sosial budaya logistiknya apalagi ya, semua ingin tampil di depan, tidak mau tergantung sama satu sama lainnya. Nah, mereka mereka melakukan integrasi sektoral yang warna hijau tadi. Tapi berjalannya waktu mereka menyadari, kok nggak dwelling time katanya turun, tapi logistik kok menggila gitu, naik terus gitu ya. Lalu mereka ya sampai pada saat ini akhir-akhir mereka berpikir, coba kita bikin yang warna
kuning dan coklat ini, gitu kan? Lalu kita namakan itu suatu apa ya, sistem logistik kenegaraan, sifatnya government to business. Jadi dia sediakan buat komunitas logistiknya, lalu silahkan pakai. Kalau nggak pakai saya kenakan denda. Dan itu di beberapa fitur lainnya saya lihat gitu, kalau nggak pakai ada sanksi gitu. Jadi government memaksakan gitu. Padahal dunia logistik di sini, logistik, komunitas logistik pelabuhan itu mereka secara global mereka sudah ada standarnya, sudah bisa berkoordinasi secara horizontal di antara mereka, sudah investasi besar-besaran di antara mereka gitu, sehingga mereka menjadi efektif. Lalu kita mencoba membangun yang warnanya kuning dan apa namanya, coklat tadi. Ya mereka jadi bingung, jadi investasi mereka mubazir gitu ya. Nah, nggak apa-apa, ini kan kita lagi belajar ya, biar aja jalan terus. Nanti suatu saat Anda akan menemukan apa yang disebut dengan yang lingkaran merah itu. Artinya gini, jika seseorang bisa membangun yang merah ini, yang merah di sini nih, saya pastikan biaya logistik turun, dwelling time turun, terjadi percepatan gerakan fisik tentang kapal dan barangnya, bukan gerakan dokumen ya, online yang digital ya. Yang merah ini adalah membuat ekosistem logistik kita itu menjadi smart ya. Mungkin ada yang bilang, wah, UNHCR itu kan yang ada di website United Nations Economy for Commission for Europe kan itu untuk masyarakat logistik Europe. Coba kita baca lebih jauh lagi di website tersebut. Mereka itu juga berkolaborasi dengan masing-masing region negara lain dan menamakan Economic Commission for Africa, for Asia Pacific, for Latin America and Caribbean, for Western Australia dan seterusnya. Jadi mereka itu tidak diam begitu aja, mereka itu berkolaborasi juga dengan negara-negara lain gitu ya. Lalu negara lain menamakan lokal sosial budayanya agak berbeda, lalu mereka membuat satu standarisasi terhadap pemakaian UN EDIFACT tadi. Sesungguhnya jika kita punya perusahaan dan berada dalam satu kerangka smart logistik, kalau kita mengabaikan rule yang terkandung pada logistik pelabuhan itu sendiri, maka kita akan ketinggalan. Nanti kita akan lihat ya. Dan agak sulit ya bilang logistik pelabuhan, karena bagi mereka yang bekerja di pelabuhan, mereka berpikir, loh, saya udah tahunan di sini gitu. Bagi saya yang sudah 20 tahun menyelidiki ini, logistik pelabuhan itu bukan kata benda, bukan juga seonggolkan tanah ada di garis pantai yang diperdayakan untuk pengendaraan kapal, bongkar muat dan seterusnya. Jadi kalau harusnya kita bisa melihat ya, oh, perusahaan mau maju dari smart atau jadi smart dari fase digital. Memang untuk menjadi smart itu memang harus digital ya. Kemudian bagaimana setelah itu dia menempatkan diri perusahaannya menjadi smart pada ekosistem logistik. Contohnya di Indonesia yang bisa dilihat pada sifatnya publik ya, kebutuhan mendasar publik, yaitu dari analog listrik menjadi digital listrik, lalu menjadi listrik pintar. Dari situ kita bisa melihat kebutuhan masyarakat pada energi dan objek pintarnya dari institusi yang terkait. Dia bisa menempatkan dirinya pada kebutuhan ekosistem energi listrik tadi gitu ya. Itu pandangan saya gitu ya. Baik, kita lanjutkan melihat tadi slide saya yang barusan ini ya. Jadi di dalam suatu ekosistem itu selalu yang dirugikan original cargo owner. Ini yang kita harus duduk sama-sama gitu, menurunkan ego kita dan melihat bahwa negara kita kalau seperti ini tidak akan menarik gitu ya. Oke, kita lanjut. Di sini saya sebutkan slide ini studi kasus terhadap domino effect in logistic system gitu ya. Jadi di dalam logistik itu karena ada banyak pihak yang terkait,
ya sesuai dengan gambar-gambar tadi saya hitung lingkaran, kalian ada irisannya gitu kan. Dan kalau Anda tidak andal, Anda menjadi gangguan pada ekosistem itu ya. Oke. Nah, karena saya bidangnya pelabuhan, maka saya bisa gambarkan gangguannya itu. Itu kalau Anda lihat pada slide saya ini kan ada pelabuhan muat, ada pelabuhan bongkar gitu kan, mereka berinteraksi, ada para pihak yang terkait gitu kan dalam local port logistik chain itu. Ujung-ujungnya akan berpengaruh pada cost of production original cargo owner atau manufaktur. Kurang lebih demikian. Jadi kalau kita nggak duduk seperti negara lain menurunkan egonya, duduk membuat satu forum, membuat satu board gitu ya, ya nggak akan selesai masalah kita gitu. Karena ya nggak apa-apa, apa ya, masukan-masukan yang diberikan kepada para birokrasi kita juga harus jangan membuat mereka bingung gitu. Kasihan kan, mereka memang mereka fokusnya kan di regulator. Kita harus memberikan bukan jalan keluar yang ngambang tak terkendali, tapi jalan keluar langsung tuntas gitu loh. Berbicara bahwa itu ada, tapi harus kita mengadaptasi gitu. Statement-statement kita tuh kalau bisa tuh seperti itu ya, sehingga sama-sama membangun pelabuhan di negara kita. Nah, saya kira itu yang saya bisa sampaikan dalam beberapa menit. Terima kasih.